Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pendidikan Indonesia bersama saya Hafid Daniel Manggaul. Dan saya Andika Aksal Nadidian. Saya Krisna Bayu. Kami adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemikiran filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri adalah seorang pelopor pendidikan yang ada di Indonesia dan merupakan tokoh pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sendiri terdapat 4 konsep utama dalam filosofi pendidikan beliau, yakni pendidikan yang menuntun, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, budi pekerti, dan juga sistem Among. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas lebih dalam bagaimana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang makna dari pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita ini yang adalah calon guru profesional pendidikan profesi guru seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Andika? Oke, terima kasih. Makna dari pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan untuk pengajaran adalah sebuah proses pendidikan untuk memberikan ilmu ataupun faedah serta kompetensi untuk mencakupi hidup anak secara lahir dan batin. Seperti itu Mas, arti dari makna pendidikan dan pengajaran. Nah, dalam sekali ya maknanya ya. Ya, Mas. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang makna pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, Mas. Mungkin dari mas-masnya bisa menjelaskan ataupun menerangkan pemahaman tentang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, mungkin saya dulu Mas ya. Ya, Kalau pas pemahaman saya, jadi arti kata menuntun dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri itu memiliki makna yang mendalam, bukan hanya memberikan instruksi kepada peserta didik, namun mengarahkan tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan kodratnya, Mas. Menuntun juga berarti seorang guru berperan sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik untuk menemukan jati dirinya dan juga membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, setiap peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing dalam dirinya. Nah, itulah tugas seorang guru untuk mendidik mereka untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada diri masing-masing peserta didik, Mas. Itu. Nah, ini cukup menarik ya untuk makna menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya itu memiliki banyak makna, yang mana tadi dijelaskan sangat dalam sebenarnya. Tapi ada makna lainnya ya, yang sebenarnya mengenai menuntun. Nah, bahasanya menuntun ini bahwa setiap anak itu terlahir berbeda. Oleh karena itu pendidikan itu harus memperhatikan karakteristik, minat, bakat, dan juga kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Nah, dalam hal ini ada dalam perkembangan peserta didik itu ada yang disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, Mas. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mana guru itu harus mampu memberikan tindakan ataupun tuntunan ataupun perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik itu sesuai dengan karakteristiknya, minatnya, bakatnya, dan juga kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Nah, menuntun juga berarti mendidik peserta didik yang relevan dengan perkembangan zamannya, Mas. Berarti disesuaikan dengan zaman ketika dia menempuh pendidikan seperti itu. Jadi harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis juga, kreatif dan mandiri dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman seperti itu, Mas. berarti cukup mendalam ya arti dari menuntun menurut Ki Hajar Dewantara sendiri. Ya, cukup dalam. Oke, itu makna dari arti kata menuntun, Mas ya. Kemudian kalau untuk konsep dari pendidikan yang menuntun seperti apa, Mas? Wah, Kalau menurut sampean? ini cukup menarik ya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu pernah menganalogikan bahwasanya peran pendidik itu seperti seorang petani. Petani. Okay. Nah, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Nah, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung itu ditempatkan
di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik, maka tumbuhan itu atau biji jagung itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan juga perawatan dari guru. Nah, demikian juga sebaliknya Mas, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun ketika ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan perlakuan pengairan dan pencahayaan yang baik dan juga perlakuan yang baik oleh petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tidak optimal meskipun biji jagung itu baik. Nah, sama halnya peserta didik Mas, kalau peserta didik itu memiliki potensi yang baik, ketika diberikan perlakuan yang baik juga oleh guru, maka dia akan mendapatkan hasil yang optimal dalam pembelajaran, maka bakat dan minatnya itu akan berkembang dengan baik. Kalau meskipun guru siswa itu pandai, tetapi ketika guru tidak memperlakukan dengan baik, maka ya hasilnya kurang maksimal. Nah, gitu Mas. Jadi treatment dari seorang guru itu penting. Nah, iya benar sekali. Jadi Untuk karakter gitu. nah, betul sekali. Ya, seperti itu Mas. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah membahas banyak ya. Tadi kan sempat menyentuh berbicara mengenai kodrat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara membagi menjadi kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, mungkin mas-masnya bisa menjelaskan ya lebih mendalam mengenai bagaimana makna dari kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yes. Mungkin saya jawab ya Mas. Ya, silakan. Kodrat alam adalah sifat dasar yang potensi yang melekat pada diri anak sejak lahir, seperti ya minat ataupun bakat. Ini kadang siswa juga memiliki minat ataupun skill yang sudah dia miliki setiap saat dia sudah lahir gitu Mas. Dan pendidikan anak harus memperhatikan kodrat alam agar potensi anak dapat berkembang secara optimal. Gitu. Untuk kodrat zaman, perubahan yang terjadi di masyarakat dan dunia, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, budaya, dan perubahan lingkungan. Gitu. Pendidikan anak harus memperhatikan kodrat zaman agar anak dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu Mas. Untuk sekarang mungkin perkembangan zaman mengikuti pendidikan perkembangan zaman abad ke-21. Oh ya, benar sekali Mas. Kemudian untuk menambahkan ya Mas ya, saya menambahkan untuk contoh dari kodrat alam itu, bayangkan jika ada seorang anak nih yang gemar melukis, namun dia dipaksa untuk berkutat pada angka dan juga rumus-rumus. Nah, tentu saja dia pasti akan kesulitan dan dia akan kehilangan gairah untuk memaksimalkan potensinya Mas ya. Nah, sebaliknya dengan mengenali dan menghargai kodrat alam dari seorang peserta didik itu, pendidikan dapat menjadi jembatan bagi anak untuk menggali potensinya. Kemudian untuk contoh dari kodrat zaman itu, misalkan ada anak yang dibekali pengetahuan dan keterampilan yang statis, misalnya dia akan tertinggal oleh zaman. Nah, sebaliknya pendidikan yang selaras dengan kodrat zaman yang dengan tadi bilang zaman 21 ini, abad 21 ini, dia akan relevan dengan pendidikan pada abad 21 ini. Jadi dia akan memiliki sikap yang diantaranya berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif, seperti itu Mas. Ya. Oke, selanjutnya kan kita barusan membahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, mungkin sekali. Selanjutnya kita akan membahas ke topik yang selanjutnya tentang makna budi pekerti. Mungkin dari Mas-masnya bisa menjelaskan apa sih makna dari budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara ataupun dari pemahaman Mas-masnya sendiri. Oke, mungkin bisa dijawab. Makna budi pekerti ya. Saya dulu Mas ya. Ya, silakan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu atau bisa dibilang watak atau karakter dari seorang peserta didik itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan juga kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau tindakan Mas gitu. Kemudian budi pekerti itu juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara citra atau cipta. Mohon maaf, menurut saya cipta ya. Cipta ini apa maksudnya? Jadi cipta ini kapasitas intelektual atau kemampuan berpikir dari peserta didik
Ini mencakup kecerdasan, kreativitas, dan juga kemampuan untuk menganalisis suatu informasi. Kemudian yang kedua, itu karsa. Apa karsa? Karsa merupakan kehendak atau kemauan untuk berbuat baik. Jadi ini berkaitan dengan sikap-sikap positif, motivasi, dan juga semangat untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu karya. Apa sih karya ini? Karya yang dimaksud adalah hasil dari perbuatan yang didasarkan pada cipta dan juga karsa tadi. Ini mencakup segala bentuk tindakan atau hasil kerja yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin saya merespon dari jawaban dari Mas tentang Ya, budi pekerti. Budi pekerti ini mungkin juga bisa terbentuk dari keluarga, menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemuanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan maupun budi pekerti, seperti cipta, kapasitas intelektual atau kemampuan berpikir untuk mencakup kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan untuk menganalisis informasi, dan untuk karsa, kehendak, ataupun kemampuan untuk membuat baik. Ini berkaitan dengan sikap positif, motivatif, dan semangat untuk mencapai tujuan. Dan karya tadi sudah dijelaskan, yaitu hasil dari pembuatan yang didasarkan pada cipta dan karsa. Ini mencakup segala bentuk tindakan ataupun hasil kerja yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi Oh, budi pekerti iya, itu dari keluarga ya. Iya. Keluarga juga dari bisa. keluarga ya Mas Iya, ya. hanya di sekolah juga. Ya. Tapi perlu keterlibatan juga Iya, ya dari keluarga. Oke, kemudian setelah kita membahas mengenai budi pekerti, ada lagi konsep dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu sistem Among. Nah, kalau untuk Mas sendiri ini, kalau menurut jenengan sampean itu sistem Among sendiri itu maknanya seperti apa, Mas? Wah, ini cukup menarik Mas sebenarnya. Di mana peran seorang pendidik dalam kurikulum Merdeka pada dasarnya itu senada dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Mas. Iya. Dengan mengonsepkan seorang pendidik yang tidak dapat dilepaskan dengan konsep Trimong. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem Among. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mendefinisikan sebagai Trimong, yakni momong, among, dan juga ngemong, Mas. Ini istilah Jawa ya. Ya, mungkin sedikit familiar ya bagi kita semua. Nah, konsep ngomong ini lebih merujuk pada pendidikan yang humanis. Nah, humanis itu karena sifatnya adalah menuntun dengan rasa kasih sayang yang tinggi dari seorang pendidik kepada peserta didiknya. Nah, ngomong ini juga kalau mensyaratkan pendidikan sebagai fasilitator, Mas, seperti tadi ya. Jadi ada pendidikan yang berpihak kepada peserta didiknya. Karena perannya untuk merangkul, menuntun, dan juga mengarahkan peserta didik. Selain itu juga memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya itu ada konsep Among. Nah, Among dalam bahasa Jawa itu berarti memberikan contoh tentang baik dan buruk. Nah, di sini tuh ketika memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan kodrat alamiahnya. Jadi kita itu fungsinya hanyalah untuk menuntun bagaimana karakter dari anak itu terbentuk. Kita mengarahkan karakter anak itu terbentuk menuju ke arah yang baik seperti itu. Nah, dan terakhir adalah konsep ngemong, Mas. Ngemong ini sangat familiar ya ketika kita merawat adik itu kita biasanya itu ngomong gitu aja. Ngomong. Nah, atau dalam bahasa Jawa itu diartikan sebagai proses untuk mengamati lah. Kita biasanya kan mengamati ketika kita merawat gitu. Ya, merawat dan juga menjaga anak agar mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai dengan kodratnya. Kembali lagi sesuai dengan kodratnya, bagaimana peserta didik itu memiliki sifat alamiahnya dari fitrahnya seperti itu. Kemudian juga lebih mengarah pada proses melihat perkembangan peserta didik agar senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan segala potensi yang melekat di dalam dirinya. Nah, konsep ini juga selaras sebenarnya, Mas, dengan konsep yang sangat familiar ya bagi kita ya, yang 3 prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Suntulodo. Apa, Mas, maknanya, Mas? Ingarsa Ingarsa Suntulodo Suntulodo itu ya. Dari depan memberi contoh, ya kan? Terus Ing Madya Okarso, di tengah membangun motivasi ya, dan Tuturi Handayani dari belakang memberikan dukungan atau dorongan seperti ya, seperti itu. Jadi guru itu memiliki peran yang cukup beragam seperti itu ya dalam mendidik anak ya, betul sekali. Jadi masih terhubung ya antara konsep Among sama
sama prinsip ya tiga kasa tadi. Oke. Ini menginjak ke kesimpulan ya. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan closing statement mengenai materi kita yang sudah kita bahas tadi ya. Mungkin dari Asmasnya silakan duluan. Mungkin saya dulu Mas ya. Iya. Kalau closing statement saya sih, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran menekankan pentingnya menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dimana kodrat zaman sekarang kan tentunya harus sesuai dengan abad 21 ini Mas. Ya. Kemudian pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan potensi yang unik yang dimiliki dari setiap peserta didik, sambil menanamkan nilai-nilai luhur seperti budi pekerti dan juga karakter. Konsep sistem Among yang terdiri dari momong, terus among dan juga ngomong tadi itu menunjukkan bahwa peran guru sebagai fasilitator yang memberikan kasih sayang, bimbingan dan juga teladan bagi peserta didik. Kemudian integrasi nilai-nilai budaya dan juga adaptasi terhadap perkembangan zaman penting untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan juga holistik dan mempersiapkan peserta didik tadi untuk menghadapi tantangan masa depan dengan bekal keterampilan pada abad 21 ini. Dan yang terakhir, pendidikan harus humanis tadi, terus inklusif dan berbasis pada potensi masing-masing individu serta dinamika dari sosial budaya yang ada di sekitar peserta didik. Itu Mas. Oke. Kemudian mungkin dari Mas Andika bisa menambahkan closing statement-nya. Silakan. Oke, kalau menurut saya ya tentang konsep pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan instruksi, melainkan membimbing anak untuk mengembangkan potensi uniknya ataupun skill ataupun seperti minat dia itu di apa gitu. Jadi dia kembangkan sama dengan pendidikan. Selanjutnya Ki Hajar juga mengibaratkan pendidik seperti petani yang merawat tanaman tadi saya jelaskan ya. Lalu petani juga merawat, dia memantau pertumbuhan secara optimal sesuai dengan lingkungannya. Misalnya kodrat alam merujuk pada bakat alami anak, sedangkan kodrat zaman terkait dengan perkembangan masyarakat dan teknologi seperti perkembangan di abad ke-21. Hanya ke pendidikan juga harus melatih budi pekerti yang mencakup cipta, yang arti pikiran, karya yang memiliki arti kehendak, dan karya yang memiliki arti hasil dari tindakan dari peserta didik. Selanjutnya untuk sistem Among menekankan kasih sayang, contoh baik, dan mengamati mendalam tentang peserta didik agar perkembangan mereka dan bertanggung jawab sesuai dengan potensinya, seperti itu Mas. Wah, menarik sekali ya. Mungkin sedikit saja ya dari saya karena sudah sangat lengkap tadi pembahasan dari Mas Krisna dan juga Mas Andika ya. Bahwasanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan konteks pendidikan modern di Indonesia saat ini, di mana siswa perlu ditempatkan sebagai pusat pembelajaran ya Mas ya. Berbeda dengan dulu ya yang teacher centered learning. Nah, sekarang harus student centered learning. Nah, konsep ini menekankan bahwasannya pentingnya memahami karakteristik anak sesuai dengan kodrat alam dan juga zamannya. Pendidikan harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan zaman serta kebutuhan siswa. Misalnya, ya generasi saat ini yang melek teknologi memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Nah, di mana pendidikan itu harus mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, pendidikan juga harus dinamis dan juga responsif terhadap perubahan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan siswa secara intelektualnya saja ya, tapi juga membentuk karakter yang baik tadi ya yang kita bahas tentang budi pekerti. Nah, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang merdeka dan dapat mengontrol dirinya sendiri dengan pemikirannya sendiri seperti itu. Nah, udah lumayan lama ya kita membahas mengenai materi ini ya. Tentunya sudah sangat dalam ya. Mungkin sudah cukup sampai di sini saja ya pertemuan kita. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Jangan bosan-bosan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di Filosofi Pendidikan Indonesia. Sampai jumpa.